Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Di saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menyatukan hati, kita bersatu dalam doa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kekal, Allah yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus. Saat ini kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kiranya Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga kami mengerti sabda-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini, yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi. Ia mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sering sekali di dalam kehidupan kita ini bahwa kita sering menjadi hakim untuk menjadi sesama kita. Sering sekali kita melihat bagaimana kesalahan, bagaimana kelakuan daripada sesama kita, dan kita menghakiminya. Seakan-akan hidup kita lebih benar, lebih kudus, lebih mulia daripada mereka. Padahal sesungguhnya kita sama seperti mereka, penuh dengan dosa. Dalam sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana pemazmur memberikan sebuah pengajaran. Mazmur ini tidak bentuk sebuah nyanyian ataupun bentuk sebuah puisi, tetapi pengajaran. Hal apa yang diajarkan oleh pemazmur? Kalau kita melihat judul perikopnya, dikatakan ibadah yang sejati. Pemazmur menekankan bagaimana sesungguhnya ibadah yang sejati. Kalau kita baca setelah ayat ini, di sana jelas dikatakan ibadah yang sejati itu bukan karena engkau memberikan persembahan persepuluhan, bukan karena engkau memberikan persembahan korban bakaran, bukan karena engkau memberikan persembahan penghapusan dosa. Karena kehidupan umat Tuhan yang pada saat itu mereka melakukan semuanya itu bukan karena mengenal Tuhan, tetapi mereka penuh dengan kemunafikan. Sehingga Tuhan katakan dalam ayat yang ke-8 sesudah perikop ini, di sana jelas Tuhan katakan, bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau, bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tuhan mau katakan, Tuhan akan memberikan sebuah penghukuman kepada bangsa itu. Dan bangsa itu bertanya, kenapa Tuhan harus menghukum mereka? Yang mereka pertanyakan akan hukuman itu, mereka tidak terima akan hukuman Tuhan. Mereka berpikir bahwa apa yang sudah mereka lakukan selama ini
sudah benar di hadapan Tuhan. Sudah benar menurut pemikiran mereka. Tetapi sesungguhnya apa yang mereka lakukan jauh daripada yang Tuhan inginkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat yang pertama dalam Mazmur ini, di sana jelas dikatakan yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Nah, pemazmur memperkenalkan Allah yang akan memberikan hukuman itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memanggil bumi, Allah yang menerbitkan matahari, Allah yang mengatur segala sesuatu. Karena Allah pencipta segala sesuatunya, makanya setiap hukuman yang diberikan oleh Allah itu adalah benar adanya. Tidak bisa diintervensi oleh manusia. Tidak bisa diintervensi oleh umat Allah akan apa yang Allah lakukan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam perikop ini juga jelas dikatakan, dari Sion puncak keindahan Allah akan tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri di hadapannya api menjilat sekelilingnya bertiup badai yang sangat dahsyat. Digambarkan bagaimana Allah yang bersinar itu, bagaimana Allah itu akan datang, bagaimana kedatangan Allah itu akan memusnahkan. Semuanya ini tidak terlepas oleh karena kesalahan, oleh karena keberdosaan daripada bangsa itu sendiri. Karena apa yang mereka lakukan, peribadahan mereka sesungguhnya sudah jauh daripada Tuhan. Bahkan Tuhan katakan, bawalah kemari orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Orang yang aku kasih, siapa orang yang Tuhan kasihi? Umat Allah itu sendiri. Mereka mengikat perjanjian kepada Allah dengan memberikan sembelihan. Nah, Allah mengatakan demikian. Allah mau mengatakan, sesungguhnya mereka ini Tuhan kasihi. Sesungguhnya mereka ini memberikan korban sembelihan. Tetapi mereka ini juga tidak melakukan apa yang benar. Tidak melakukan keadilan. Tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi mereka melakukan apa yang mereka inginkan sendiri. Karena mereka sudah demikian, maka sudah seharusnya mereka mendapatkan hukuman. Allah sendirilah yang akan menjadi hakim bagi mereka. Allah sendirilah yang akan menunjukkan keadilan yang sesungguhnya bagi mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan tema kita pada saat ini dikatakan Allah sendirilah menjadi hakim. Allah sendirilah hakim. Apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama sekali, lewat firman ini kita mau diperingatkan supaya kita hidup benar sesuai dengan ketentuan Tuhan. Nah, kenapa sangat penting di dalam kehidupan kita pada saat ini yaitu hidup benar? Karena banyak orang sekarang ini hidupnya sudah tidak benar lagi. Hidupnya melakukan peribadahan setiap saat, berdoa setiap saat, memberikan korban persepuluhan, korban bakaran setiap saat. Tetapi cerminan daripada peribadahan yang dia lakukan, dia tidak menunjukkannya. Hidupnya penuh dengan kejahatan juga. Satu sisi dia beribadah, tetapi di satu sisi juga dia menghakimi sesamanya. Maka lewat firman ini, Tuhan mau memperingatkan kepada kita semuanya pribadi lepas pribadi. Mari di dalam kehidupan sekarang ini yang Tuhan inginkan dari kita adalah hidup yang benar. Hidup yang tidak mencerminkan kemunafikan di dalam kehidupan. Tetapi hidup yang mencerminkan kasih karunia Tuhan. Karena Allah sendirilah yang menjadi hakim. Ketika Allah sudah menunjukkan keadilannya, maka tidak ada waktu bagi manusia untuk melakukan pembelaan diri. Tidak ada lagi pengacara. Bukan seperti di dunia ini, ketika aku bersalah, ketika aku berdosa, ketika aku melakukan pelanggaran, aku mampu menyogok orang lain
menjadi pengacaraku, menjadi pembelaku. Tapi ketika Tuhan sudah melakukan hukumnya, ketika Tuhan sudah mau menegakkan kebenarannya, maka tidak ada satu orang pun yang mampu menjadi pembela, yang mampu menjadi pembanding. Karena hukuman dan penghakiman yang Allah berikan, sesungguhnya hukuman dan keadilan yang benar lebih tinggi daripada keadilan yang ada di dunia ini. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau memperingatkan kita semuanya akan hukuman yang begitu luar biasa. Maka kita mau dikembalikan kepada makna yang sesungguhnya, kepada kodrat yang sesungguhnya, yaitu menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, semua orang pada hakikatnya ingin dikasihi. Semua orang hakikatnya ingin disukai. Semua orang hakikatnya ingin mendapatkan kedamaian di dalam kehidupannya. Tapi tidak semua orang mampu hidup dalam kedamaian. Nah, lihat firman ini kita mau katakan kepada diri kita. Sebelum penghakiman itu Tuhan berikan kepada kita, maka mari kita menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Penghakiman yang Tuhan berikan adalah sangat-sangat luar biasa sakitnya. Maka sebelum penghakiman itu datang kepada kita, Tuhan mau mengajak kita menjadi orang-orang yang dikasihinya. Tuhan mau mengajak kita menjadi orang-orang yang hidupnya benar. Maka kita harus katakan dalam kehidupan kita seperti bahasa Batak dikatakan, ale anggoho ale Tuhan di bata para siroha jala perdingan bahasa do. Lebat tarimas jala para siroha gudang. Di bahasa Indonesia kalau kita baca dalam Mazmur 86 16 di sana jelas dikatakan. Mari kita baca Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Mazmur 86 ayat 15 dikatakan demikian. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Bagaimana Allah itu pengasih dan penyayang? Sesungguhnya Tuhan tidak menginginkan kita untuk dihukum. Sesungguhnya Tuhan tidak menginginkan kita untuk binasa. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah kita memperoleh mahkota kehidupan. Maka selagi kasih Allah itu masih nyata, selagi kesempatan itu masih Tuhan berikan kepada kita, pergunakan dengan baik. Jangan nanti ada penyesalan di kemudian hari kepada kehidupan kita. Sadarilah Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Dunia yang kita hidupin sekarang ini adalah dunia yang penuh dengan kekerasan. Dunia yang penuh dengan kekejaman. Dunia yang penuh dengan panggung sandiwaranya. Tetapi kita yang hidup di dunia ini bukanlah orang yang kejam, bukanlah orang yang bersandiwara, bukanlah orang yang penuh dengan ketidakbenaran. Tetapi kita menjadi orang-orang yang menunjukkan kasih dan kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Yang terakhir Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam firman ini kita mau diingatkan bagaimana sesungguhnya kasih Tuhan itu harus benar-benar kita lakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana Kristus yang datang ke dunia ini, yang mempersembahkan dirinya. Maka oleh karena kasih itu juga yang nantinya akan menghukum kita. Karena kasih itu nanti akan menghukum kita. Kita mau diajak sebelum kasih itu menghukum kita. Kasih itu harus membenarkan kita. Kasih itu harus menyelamatkan kita. Kasih itu harus menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Sadarilah, katakanlah dalam kehidupanmu bahwa sebelum hukummu Tuhan datang, aku mau hidup benar di hadapanmu. Amin. Kita berdoa. Terpuji dan termulia namamu ya Tuhan Allah Bapa kami. Buat anugerahmu, buat kebaikanmu,
buat kasih setiamu kepada kami. Kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah hakim yang adil. Ajari kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan sebelum Engkau menghakimi kami. Terima kasih Bapa, karena kami tahu Engkau adalah Allah pengasih, Allah penyayang. Maka ajar kami hidup dalam kasih, hidup sebagai orang-orang penyayang akan sekitar kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.